Dalam dunia konstruksi dan infrastruktur, gedung pencakar langit yang menjulang tinggi hingga jembatan megah yang menghubungkan kota-kota. Material beton telah menjadi landasan untuk pencapaian arsitektur modern. Keunggulan beton dalam menghadapi beban berat dan kondisi cuaca ekstrim membuatnya menjadi pilihan material utama. Selamat datang di jantung konstruksi, tempat di mana bahan material dasar bertemu untuk menciptakan beton berkualitas tinggi yang membentuk struktur proyek besar di seluruh dunia. Selanjutnya dapat dilihat proyeksi kenaikan asumsi kebutuhan beton pada proyek Ibu Kota Nusantara sampai dengan tahun 2027. Data menunjukkan kebutuhan beton pada pembangunan IKN adalah sekitar 49 miliar meter kubik dengan adanya peningkatan kebutuhan beton per tahunnya. Dalam persiapan ini, formwork memainkan peran utama sebagai kerangka sementara yang akan membentuk beton menjadi struktur yang diinginkan. Disinilah umur beton dan kekuatannya memiliki peranan penting dalam kesiapan struktur ketika siap untuk dibuka. Setelah beton mengeras dengan sempurna, pelepasan formwork dilakukan. Secara hati-hati dengan bantuan alat berat, formwork diangkat satu persatu, meninggalkan struktur beton yang kokoh. Berikut ini proses girder erection jembatan di dunia konstruksi. Kemudian, proses pekerjaan jalan rigi pavement yang menggunakan material beton. Setelah semua pekerjaan pengecoran, selanjutnya dibutuhkan pembuatan benda uji beton berupa kubus, silinder, dan balok untuk monitoring kualitas beton dalam struktur. Pengujian kuat tekan atau kuat lentur beton ini dilakukan dengan compression test di lapangan yang membutuhkan pengujian di laboratorium. Sisa sampel yang membutuhkan beberapa bahan, pada akhirnya akan dibuang dan menjadi limbah beton. Sementara itu, zaman sekarang sudah masuk ke dalam era transformasi digital yang melibatkan inovasi untuk menyelesaikan permasalahan. Tools yang bisa memonitor mutu beton lewat teknologi akan menjadi solusi inovasi. Dunia konstruksi menjadi penting dalam mengadopsi teknologi untuk aplikasinya. Salah satunya bisa dengan alat Concrete Maturity Test atau disebut dengan CONMT. Concrete Maturity adalah pendekatan non-destruktif untuk menguji beton dengan memperkirakan usia awal dan kuat tekan beton di tempat secara real-time. Inilah perbandingan antara uji kuat tekan dengan metode UTM atau Compression Test dengan uji Concrete Maturity Test atau CONMT. Dapat diketahui, kematangan beton di lokasi kerja dengan meniadakan kebutuhan akan uji pecah silinder beton, sehingga jadwal akan berjalan optimal. Concrete Maturity Test, jadi ini sebuah inovasi yang kita kembangkan bersama antara WNS dengan Hutama Karya untuk mengukur bagaimana progres kematangan ya konkret sejak dicor sampai dia berumur 28 hari. Banyak sekali manfaatnya, antara lain bagaimana kita bisa memonitor ya proses hidrasi konkret menuju ke kekuatan maksimalnya tanpa distraction test ya. Jadi ini kita ukur dari suhunya, kemudian kita rumuskan sebuah formula untuk memformulasikan hubungan antara suhu konkret dengan kekuatannya atau compressive strength-nya. Pada 2021, Hutama Karya mengembangkan alat pengukur tingkat kematangan beton dengan kolaborasi bersama Universitas 11 Maret. Pada 2022, riset inovasi ini berhasil mendapat dana tambahan dari program Matching Fund Kedai Reka. Alat Concrete Maturity Test atau CONMT ini memiliki dua tipe, di mana tipe pertama berjenis portable yang perlu disambungkan melalui kabel dengan benda uji. Sementara untuk tipe kedua adalah wireless yang disambungkan ke perangkat handphone. Saat ini, Hutama Karya sudah melakukan implementasi ke 5 proyek. Di antaranya, proyek gedung RSIA Sarjito, proyek tol Semarang Demak,
proyek Bendungan Ameroro. Proyek tol IKN Karangjuang Karyangau. Proyek tol Padang Sicincin. Tahap awal yaitu pemasangan sensor yang dilakukan dengan menancapkan sumbu dan kabel pada posisi struktur yang hendak diukur sebelum dicor. Selanjutnya, kabel akan digunakan untuk dicolokkan ke alat portable maupun sensor. Ini sangat menarik, artinya terobosan yang cukup bagus untuk mengetahui di masa dari umur beton 0 sampai 28 hari itu kekuatannya seperti apa. Dengan begitu kita bisa mengambil keputusan yang tepat untuk mensikapi beton itu. Apakah bagestingnya sudah bisa dibongkar karena sudah cukup kuat, ataukah misalnya betonnya itu harus sesuai dengan track yang ingin dicapai kekuatannya. Itu juga menjadi sesuatu pilihan-pilihan di dalam ketika kita membuat beton. Metode ini sangat efektif, tidak perlu dilakukan crushing test ataupun destructive test terhadap beton yang ada di lapangan. Harapannya bisa segera berlaku untuk proyek-proyek ke depan. Jika diperlukan data pembanding, maka dapat dibuatkan benda uji untuk kompresif atau destructive test. Yang dikembangkan kalau kita mengumpulkan data-data terkait dengan proyek-proyek yang menggunakan material beton, itu semakin variasi dari betonnya semakin banyak, kemudian dari situ kita bisa mengembangkan lagi untuk tipe-tipe beton yang berkembang di Indonesia yang digunakan untuk proyek konstruksi, kira-kira seperti itu. Mengapa KON-MT lebih bisa diandalkan? Pengujian beton menggunakan KON-MT dapat menghemat biaya pengujian sampai dengan 15,9%. Data ini diambil dari studi kasus proyek UPI Bandung. Alat pengujian ini praktis, di mana telah menggunakan teori dan rumus ilmiah yang sudah teruji dan terpercaya. Efektif untuk menjangkau lokasi titik pengecoran yang susah ditinjau. Mengurangi limbah beton dari sampel benda uji. Nilai TKDN yang tinggi. Kekayaan intelektual dari produk KON-MT yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yaitu paten, desain industri, dan merek, sehingga siap masuk tahap komersialisasi. Produk KON-MT ini telah dilakukan market testing dan dipamerkan di Indonesia Research and Innovation Expo 2023. Melalui KON-MT, diharapkan konsep konstruksi digital dan ramah lingkungan dapat terwujud di Indonesia.